Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Negara. Saya dari kelas C dengan nomor hadir 22 NIM 14 10 62 10 28. Di sini saya ingin mempresentasikan mini skripsi saya dari bab 1 sampai bab 3, yaitu judulnya Hubungan Konten YouTube 1% dalam meningkatkan produktivitas dan karir melalui kemampuan komunikasi intrapersonal dan self-assessment bagi mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021 dengan dosen pengampu Dr. Kinkin Yulianti Subarsa Putri, MSI, mata kuliah metode penelitian komunikasi 1 yaitu kuantitatif, disusun oleh saya sendiri, program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta tahun ajaran 2023. Nah, di sini ada daftar isi. Selanjutnya ada daftar tabel. Saya di sini ada 2 tabel. Baik. Di sini ada bab 1 itu pendahuluan, latar belakang. Jadi latar belakang itu globalisasi menciptakan sebuah produk yang terintegrasi pada pesatnya laju perkembangan zaman, seperti teknologi komunikasi dan informasi yang kini sangat beragam dan mudah untuk diakses. Salah satu contoh akibat dari perkembangan teknologi yaitu adanya platform video digital berbasis online seperti aplikasi YouTube. Nah, kini YouTube memiliki dampak yang sangat luas, salah satunya adalah mengakibatkan proses pendistribusian informasi itu menjadi lebih cepat dan lebih mudah untuk diakses. Nah, dengan demikian banyaknya spekulasi dan paradigma yang bermunculan sebagai akibat dari mudahnya penyebaran informasi tersebut. Nah, beberapa penelitian terdahulu juga membahas terkait keefektifan unggahan dalam kanal YouTube 1% dalam sisi psikologis, keuangan, dan kesehatan mental remaja. Misalnya pada penelitian dilakukan oleh Nur Fitrianah dan Sri Ekowati, yaitu berjudul Pengaruh Terpaan Konten YouTube 1% Indonesia Live School terhadap pengetahuan kesehatan mental yang berfokus pada satu bidang psikologi terkait. Nah, sementara itu penelitian terkait peningkatan produktivitas dan karir melalui kemampuan komunikasi intrapersonal dan self assessment ini masih jarang ditemukan. Nah, peningkatan produktivitas dan perencanaan karir dalam diri remaja khususnya mahasiswa itu menjadi masalah yang cukup serius. Hal tersebutlah yang menjadi dasar kenapa saya mengambil judul ini untuk penelitian saya. Nah, penelitian ini juga akan dilengkapi penelitian-penelitian terdahulu yang lebih menjurus pada pendistribusian informasi terkait suatu isu atau permasalahan. Saya di sini mengamati atau meneliti pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021. Lalu selanjutnya di sini ada perumusan masalah. Dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama itu, adakah hubungan antara konten dalam kanal YouTube 1% dalam peningkatan produktivitas dan karir mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2021? Yang kedua, apakah konten kanal YouTube 1% itu memberikan dampak positif dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam komunikasi interpersonal dan self-assessment? Dan yang ketiga itu ada, apakah hubungan antara kemampuan komunikasi interpersonal dan self-assessment itu dalam peningkatan produktivitas dan karir mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2021. Nah, lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini tuh diambil dari perumusan masalah yang tadi disebutkan. Tentu ada 3 juga. Yang pertama untuk mengetahui hubungan antara konten dalam kanal YouTube 1% dalam peningkatan produktivitas dan karir mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Yang kedua itu untuk mengetahui dampak positif. Yang ketiga itu untuk meneliti hubungan antara kemampuan komunikasi interpersonal dan self-assessment dalam peningkatan produktivitas dan karir mahasiswa. Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian. Ini ada 3 yang diharapkan dapat terrealisasikan. Yang pertama itu dapat memberikan wawasan baru terkait pemanfaatan platform YouTube dalam penyebaran informasi digital, ya khususnya dalam memberikan pembelajaran. Terus yang kedua itu memberikan pengetahuan baru terkait dampak konten edukasi dan peningkatan kesadaran remaja terkait pentingnya kemampuan komunikasi intrapersonal dan self-assessment. Dan yang ketiga itu ada memberikan wawasan baru secara akurat terkait hubungan yang saling terkoneksi antara kemampuan komunikasi intrapersonal dan self-assessment yang baik dalam upaya
peningkatan produktivitas dan karir remaja. Nah, selanjutnya ini ada bab 2 yaitu landasan teori. Di sini ada konsep. Saya menggunakan dua konsep. Yang pertama itu ada konsep konten video sebagai bentuk komunikasi publik. Jadi di sini tuh saya konsepnya si 1% itu sebagai komunikator publik yang dimana dia menyampaikan sebuah konten terkait isu-isu atau pembelajaran yang tidak diajarkan di sekolah, yaitu tentang kehidupan. Jadi komunikasi publik ini yang dimanfaatkan oleh 1% dalam meraih para penggunanya. Lalu yang kedua itu ada konsep komunikasi intrapersonal. Ini saya konsepnya lebih ke para targetnya atau target dari si 1% tersebut yang nantinya akan menonton, lalu dia akan berkomunikasi dengan dirinya sendiri dan melakukan self assessment untuk mengevaluasi diri. Jadi ada dua konsep, yang pertama konsep komunikasi publik dan yang kedua itu komunikasi interpersonal. Baik, di sini ada review literatur. Review literatur ini ada 10 penelitian terdahulu yang sama dengan penelitian saya atau yang ada 1-2 hal yang sama dan mendukung penelitian saya seperti itu. Nah, kebanyakan dari review literatur ini dari mereka itu lebih ke pendistribusian suatu konten sehingga mempengaruhi dari sisi psikologis si penonton. Nah, di sini ada perbedaan dan persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya lakukan. Ya, persamaannya dari variabel tentunya, terus pendekatan penelitian itu harus sama yaitu kuantitatif, dan perbedaannya itu biasanya pada objek karena ya saya hanya mengambil di Universitas Negeri Jakarta. Jadi objek penelitiannya itu berbeda. Dan teknik sampling itu juga berbeda karena dari populasi juga berbeda. Setiap populasi yang sedikit berbeda itu biasanya teknik pengumpulannya atau teknik samplingnya juga berbeda. Baik, selanjutnya di sini ada variabel X yang saya gunakan dalam penelitian kali ini. Jadi variabel X atau variabel bebas atau biasa disebut juga dengan variabel independen. Saya di sini menggunakan dua variabel X yaitu X1 dan X2, di mana X1 adalah tentang efektivitas unggahan konten video 1%. Efektivitas di sini tuh merujuk pada cara penyajian konten 1% yang baik. Jadi lebih pada kenyamanan penonton dalam menonton gitu konten yang ada di 1%, dan materi konten 1% yang beragam dengan penjelasan di dalamnya yang mudah dipahami. Lalu sedangkan variabel X2-nya itu tentang keterkaitan mahasiswa, ketertarikan mahasiswa terhadap konten 1%. Jadi ketertarikan ini biasanya ada di daya tarik si konten tersebut, penyajiannya, cara penyampaiannya, maupun materi yang disampaikan itu sesuai atau tidak dengan pasarnya gitu. Nah, kedua variabel independen ini nanti akan diukur menggunakan skala Likert 5 poin, yaitu ada sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Lalu di sini ada variabel Y atau variabel terkait atau dependen atau sebagai variabel akibat dari adanya sebab tadi, sebabnya yaitu variabel X. Nah, di variabel Y ini adalah peningkatan produktivitas dan karir. Jadi variabel itu merujuk pada tingkat motivasi belajar para mahasiswa dalam menonton konten 1%. Variabel ini juga sama dapat diukur dengan menggunakan skala Likert, tentunya dengan penyebaran kuesioner. Lalu selanjutnya ada model penelitian yang saya gunakan. Model penelitian yang saya gunakan ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah efektivitas konten sebagai X1, daya tarik konten sebagai X2, dan pemahaman mahasiswa itu sebagai variabel Y terhadap peningkatan produktivitas dan karir melalui kemampuan komunikasi interpersonal dan self-assessment. Nah, variabel X ini diukur dengan melihat banyaknya materi konten 1% untuk mengukur keefektifan dan daya tarik konten. Sedangkan variabel Y itu diukur dari banyaknya interaksi pengguna YouTube untuk melihat minat dan motivasi belajar dari para mahasiswa. Baik, selanjutnya di sini ada hipotesis teori.
Hipotesis teori di mini skripsi yang saya buat ini itu ada dua ya tentunya, yaitu ada hipotesis nol atau bisa disebut dengan H0. Dalam H0 ini tidak ada hubungan yang mempengaruhi secara signifikan antara unggahan video 1% terhadap peningkatan produktivitas dan karir melalui kemampuan komunikasi intrapersonal dan self-assessment bagi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2021. Nah, yang kedua itu ada hipotesis alternatif atau H1. Ini terdapat hubungan yang mempengaruhi secara signifikan. Baik, selanjutnya di sini ada bab 3 yaitu mengenai metodologi penelitian. Di sini ada paradigma penelitian atau pendekatan positifis atau objektif. Pendekatan ini fokuskan penggunaan metode ilmiah objektif yang dapat diukur menggunakan teknik kuantitatif untuk menghasilkan data yang akurat. Gitu. Nah, tujuan dari penelitian ini juga mengukur tingkat pengaruh keefektifan konten video pada kanal YouTube 1% dalam meningkatkan produktivitas dan karir melalui komunikasi interpersonal. Nah, selanjutnya di sini ada pendekatan penelitian. Dalam pendekatan ini saya menggunakan pendekatan kuantitatif yang merupakan pendekatan dalam menghasilkan data terukur secara kuantitatif melalui analisis dengan metode statistik menggunakan sampel penelitian yaitu para mahasiswa Universitas Negeri Jakarta gitu. Oke, yang ketiga ini ada metode penelitian. Metode penelitian ini saya menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pengambilan sampel teknik purposive sampling. Sampling skala Likert 5 poin itu digunakan dalam kuesioner yang terdiri dari 5 pilihan jawaban. Maaf, ini saya tipe. Yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Lalu selanjutnya ini ada populasi sampel, teknik penarikan sampel. Saya menggunakan teknik di mana saya tuh menggunakan teknik di mana populasi yang saya gunakan itu berjumlah 127 orang. Di sini teknik purposive sampling dengan sampel yang dipilih adalah mahasiswa ilmu komunikasi UNJ yang aktif dan pernah menonton konten-konten dari kanal YouTube 1%. Di sini menggunakan penarikan sampel dengan rumus Lovin, sehingga dari rumus tersebut didapatkanlah sampel sebanyak 96 mahasiswa. Diperlukan sampel sebanyak 96 mahasiswa untuk mendukung penelitian ini. Lalu selanjutnya ada ukuran sampel. Ini tadi ya rumus Lovin. Ini ada rumusnya. Terus hipotesis riset. Ini sebenarnya hampir sama kayak yang sebelumnya, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu HA dan H0. Adanya hubungan yang mempengaruhi secara signifikan dan H0 itu tidak ada hubungan. Lalu selanjutnya hipotesis statistik, di mana hipotesis statistik ini digunakan atau menjadi sumber referensi adanya hubungan yang mempengaruhi secara signifikan antara unggahan video 1% terhadap peningkatan produktivitas dan karir melalui kemampuan komunikasi intrapersonal dan self-assessment bagi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2021. Nah, di sini ada rumusnya. Lalu selanjutnya di sini ada metode pengumpulan data kuesioner. Nah, metode pengumpulan data kuesioner yang saya gunakan yaitu teknik purposive sampling, di mana saya menggunakan skala Likert 5 poin untuk mengukur keefektifan konten pada kanal YouTube 1%. Selanjutnya itu ada metode pengukuran data. Di sini saya lagi-lagi menggunakan skala Likert 5 poin untuk mengukur dari kuesioner, dan pengukuran data ini, metode ini digunakan nantinya untuk validitas dan reliabilitas. Nah, validitasnya itu ditentukan melalui uji signifikansi 5% atau 0,05, dan reliabilitas ini menguji nilai Cross Branch alpha untuk masing-masing variabel yang dapat dikatakan reliable jika mendapatkan nilai Cross Branch-nya itu lebih dari 0,60. Lalu selanjutnya metode analisis data yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis statistik deskriptif dan inferensial melalui program SPSS. Nah, dalam metode analisis data juga kita harus
meneliti tentang analisis data univariat dan bivariat. Baik, selanjutnya ini ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Yang pertama itu ada keterbatasan penelitian. Itu yang pertama ada keterbatasan populasi. Ya karena saya hanya menggunakan mahasiswa ilmu komunikasi sehingga hasil penelitian ini hanya dapat diterapkan pada populasi tersebut. Nah, terus ada keterbatasan sampel. Teknik processing sampling berdampak pada terbatasnya representatif sampel dari segi jumlah dan karakteristik. Dalam hal ini juga memungkinkan penelitian tidak dapat secara langsung diterapkan pada populasi yang lebih luas. Lalu yang ketiga itu ada keterbatasan waktu. Penelitian ini dapat berdampak kepada tingkat kedalaman analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Nah, lalu ada kelemahan penelitian, ini ada dua. Yang pertama keterbatasan teknik pengumpulan data. Karena penggunaan teknik saya kan kuesioner yang cukup memiliki banyak pertanyaan teoritis, itu membatasi para responden untuk mengisi secara leluasa. Terus yang kedua ini ada keterbatasan generalisasi. Karena ya lagi-lagi penelitian ini tuh hanya menggunakan sedikit populasi dan sampelnya juga pasti sedikit, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat dikorelasikan dengan kondisi yang lebih luas gitu. Lalu selanjutnya itu ada definisi operasional. Operasional variabel menjadi tahapan yang penting dalam penelitian ini karena suatu penelitian itu harus diukur melalui konsep dan variabel yang ada di dalam penelitian tersebut gitu. Jadi variabel yang digunakan dalam penelitian saya itu ada dua. Yang pertama definisi operasional pada variabel X, yakni efektivitas dan daya tarik konten kanal YouTube 1% menjadi variabel independen yang digunakan pada platform YouTube. Nah, dimensi serta indikator dari variabel tersebut itu meliputi kenyamanan pengguna hingga keberagaman materi konten untuk membebaskan pengguna dalam mengaksesnya. Terus yang kedua itu ada definisi operasional pada variabel Y atau variabel yang menggambarkan naiknya produktivitas serta karir mahasiswa sebagai suatu akibat dari kemampuan komunikasi intrapersonal dan self-assessment para mahasiswa. Lalu selanjutnya ada operasionalisasi konsep atau biasa disingkat dengan OK. Di sini ada tabelnya, yaitu konsep saya di sini lagi-lagi ada dua, tentang komunikasi publik dan satu lagi di bawah yaitu komunikasi intrapersonal. Lalu selanjutnya di sini ada X1 yaitu efektivitas konten 1%. Dimensinya itu kenyamanan penonton dan materi konten dengan indikator kemudahan dalam memahami isi konten, kuantitas iklan dalam video, penggunaan bahasa dalam konten yang sederhana. Sedangkan dalam materi konten, itu kesesuaian materi konten dengan kebutuhan mahasiswa, sumber materi konten dapat dipercaya, kejelasan materi konten. Nah, X2 ini ketertarikan mahasiswa terhadap konten 1%, yaitu ada daya tarik dan penggunaan media. Daya tarik itu ada tampilan video yang menarik, daya tarik materi yang disampaikan, daya tarik dalam validitas konten. Yang kedua itu kemudahan dalam mengakses video, kebebasan dalam memilih materi konten yang tersedia, dan ketiga itu kemudahan dalam interaksi dua arah melalui fitur komentar. Nah, lalu selanjutnya di sini ada variabel Y, yaitu peningkatan produktivitas dan karir. Di sini saya mengambil dimensinya itu mengenai motivasi belajar. Yang indikatornya itu keberagaman materi, terus ada kebebasan waktu menonton, kesesuaian materi dengan kebutuhan pribadi yang hingga meningkatkan motivasi belajar. Nah, di sini skalanya itu kalau dalam skala pengambilan sampling atau populasi itu saya menggunakan populasi mahasiswa IKOM UNJ angkatan 2021 dengan sampling tadi 96 mahasiswa. Lalu dengan penggunaan skala atau teknik pengambilan sampling itu menggunakan teknik skala Likert dengan 5 poin. Itu mungkin terakhir di sini ada daftar pustaka yang sudah saya susun. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.